Hadirin rahimakumullah, Allah mewajibkan kita berpuasa itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar kelak kita selamat dunia dan akhirat. Kasih sayang Allah. Ya. Makanya di ayat 193 tadi surat Al-Baqarah, setelah menyebut kewajiban bagi orang yang beriman untuk puasa, lalu di akhir ayat itu Allah sebut la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang takwa. Lah ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena sebulan penuh kita dididik untuk menjadi orang yang baik, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia yang merupakan ciri khas orang yang beriman dan orang yang takwa. Kalau sudah takwa, maka Allah janjikan akan memasukkan ke dalam surga. Dalam Quran disebutkan surat 18 ayat 107 sampai 108. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran itu yang masuk surga yaitu iman, amal soleh, takwa. Iman, amal soleh, takwa. Maka yang harus kita banggakan adalah keimanan kita, bukan kelompok kita. Justru kalau kita membanggakan kelompok, jatuhnya pada kesyirikan. Dalam Quran surat Rum disebutkan begini, wala takunu minal musyrikin, ojo sira kabeh dadi wong musyrik. Sapa wong musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kulukis bima ladaihim fariqun. Wong musyrik itu dalam konteks ayat ini adalah orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Tiap bagian merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, yang seperti ini ternyata syirik. Ya. Jadi kebanggaan itu iman takwa. Bahkan Allah sudah sebutkan orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang kaya. Ada orang yang paling takwa. Banyak tahu orang kaya di Quran diceritakan. Siapa namanya? Korun. Korun itu saking sugih sampai kunci ini dipikul sejumlah orang tidak kuat. Tapi hina di sisi Allah. Karena apa? Dia merasa sombong. Merasa bahwa kekayaannya bukan pemberian Allah tapi hasil kepinterannya saja. Maka tidak heran juga seperti kemarin Donald Trump itu begitu. Merasa congkak akan menjadikan neraka di Gaza. Seakan-akan dia mampu, terbalik, dibakar oleh Allah. Setelah itu selesai, sekarang muncul lagi musibahnya, banjir dan banyak longsor. Rumah-rumah banyak yang tenggelam. Kurang apa? Maka kesombongan-kesombongan itu harus kita pelajari dalam Quran seperti itu. Korun juga begitu, didelep oleh Allah nanggone tanah. Tapi bukan karena kayanya. Kemuliaan di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong kang paling mulya ing antarane sira kabeh nok ngersane Allah yaiku wong sing paling takwa. Jadi kalau kita umat Islam itu begitu. Gak usah keder ndelok wong sugih. Kalau kita dengan orang alim takwa, nah kita patut untuk acungi jempol. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak kepingin pindah dari surga itu. Ya pasti saja. Surga kau pengen pindah. Ya. Kemudian juga disebutkan tadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum,
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Di saya petili di dalam Quran itu begitu. Sing masuk surga itu iman takwa, amal soleh. Hadirin rahimakumullah, seperti halnya orang melarang untuk minum khamr. Ya, seperti halnya Allah melarang untuk minum khamr. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita, agar otak kita tidak error, ya, tidak teler itu. Kalau kita melanggarnya, maka otak kita menjadi teler. Loh, ini kan sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Seperti halnya kewajiban puasa itu tadi diwajibkan ternyata untuk apa? Untuk mencetak, menggembleng kita, mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu orang beragama dengan sempurna. Nah, yang bisa seperti itu iman takwa. Nah, itu berarti salah satu bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu kepada kita yang lain yang masih terkait dengan puasa, seperti sabda Rasulullah SAW tentang bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian.